Wah, di sini enak Mas, ada penyet, tuh bisa makan penyet di sini. Ada masakan Masa? Padang, bisa Mas. Time out. Selamat datang di On Talks. Kali ini bersama saya Dr. Galang dan ada Mas Hanggar, Mbak Intan nih di belakang layar. Halo Mas. Halo, Sekarang Dok. sekarang kita kedua kalinya ngadain On Talks virtual ini. Tapi yang membedakan ini narasumbernya lebih jauh lagi. Kemarin Dr. Lutfi itu Madiun, Mas. Ini beda negara, luar biasa. Dokter Internasional ya, Dok. internasional. Bule nih. Ada Dokter Galih Prakasa, biasa dipanggil Gasa. Apa kabar, Gas? Alhamdulillah baik, Mas Gilang. Alhamdulillah. Sekarang di Semarang jam 9 ya. Di sana jam 12 ya, Gas ya? 12 malam Mas ini Mas. Makasih banyak nih lo udah nyempetin waktunya jam tengah malam mau diajak ngobrol-ngobrol rak cetol. Siap tok Mas, siap tok. Buat perkenalan nih, Gasa nih, Dokter Gasa ini dokter alumni FK Undip 2011. Adik kelas ya dulu. Tapi dulu aku koasnya ngikut 2011 karena kan telat kan kemarin S1-nya aku telat. Jadi nunggu 2 bulan ikut 2011. Itu kita pernah satu stase nggak sih, guys? Belum kayak Mas, belum pernah stase kita Mas. Belum pernah stase tapi Belum ya pernah aku stase. lupa. Sestase tapi aku koasnya bareng sih. Gasa ini kerjanya sama aku, Mas. Ngambil cuti S2 ya, Gas ya? Yes Mas. S2 beasiswa di Australia. Terus dia juga salah satu dosen di FK Unimus Semarang ya. Masih nggak sih, Kak? Itu apa? Masih Mas, masih. Masih Cuti ya, juga. berarti cuti juga ya. Yes. Sebelum cerita-cerita ke Australia, Gas. Ini tuh kamu tuh dulu SMA dari Australia enggak ya? Apa orang tuanya yang Australia? Aku lupa. Jadi dulu aku itu SD SMP-nya Mas di Oh, di SMP di Australia. Australia. Di Canberra, sempat sekolah sana selama 5 tahun. Waktu ayahku lagi ambil itu S3. Oh, gitu. Tapi orang tua nggak di sana sekarang? Enggak, orang tua Jakarta. Oh, orang tua di Jakarta. Tak kira dulu SMA-nya di Australia. Lupa aku. Bisa cerita sedikit nggak sih, Guys? Gasa nih terkenal sama teman-temannya tuh yang mahasiswa yang cerdas lah. Enak diajak diskusi, nggak pelit. Kan ada kan orang pinter tapi pelit dia kalau ditanya macam-macam. Nah, ini Gasa nih bener-bener humble orangnya. Nah, ini dulu kenapa milih FK Undip, Gas? Pas SMA. Nggak, maksudnya kan kamu kan ya termasuk yang pinter, lumayan pinter. Kenapa nggak milih yang perintis satu tuh, UGM, UI, atau di luar negeri Oke Mas. pas awal? Jadi sebenarnya alasan milih di Semarang itu karena sejak SMA aku udah home base di Semarang Mas. Jadi kan SMA aku di Semarang tuh. Dan juga aku waktu di Semarang itu dititipin oleh orang tuaku untuk menemani eyangku. Oh iya. Eyangku kan ada 2 di Semarang waktu itu. Nah, jadi kita di sana sama kakakku dititipin sama orang tuaku untuk nemenin eyang gitu. Oh, iya. Sebenarnya kalau misalnya Undip itu memang pilihan pertama sih Mas karena di Semarang ya dan juga memenuhi Sama ya. memenuhi syarat-syarat yang kita cari waktu itu, yaitu di Semarang dekat sama rumah ya. Ada Dan milih juga ini yang lain nggak? Universitas lain nggak? Sempat milih universitas lain juga nggak? Pas enggak sih SMA. Mas. Cuma Undip toh. Jadi SNMPTN tuh aku milih Undip pilihan 1-2. Jadi FK yang kedua Tekim. Apa? Tekim. Teknik kimia. Oh, Iya. Tekim. Berarti semuanya Undip ya? Mm-mm. Dilala langsung keterima ya lah, pinter ya. Alhamdulillah. Beruntung Mas, banyak beruntungnya Mas. Ora lah. Ya beruntungnya sekian persen, pinternya ya lumayan lah. Dulu tuh kamu ikut ini nggak sih? Ikut organisasi nggak sih, Gas? Waktu apa Mas kuliah? Besok kuliah. Waktu kuliah aku ikut Hima jelas ya Mas, Himaku itu. Ya. Himaku aku masuk ke PSDM Oh, anggota. PSDM ya. Terus tahun kedua aku ketua bidang PSDM, kabitnya PSDM. Oh, Terus berarti selain aktif itu gitu ya. lumayan Aktif Mas. di Hima ya. Terus? Terus selain itu juga basket FK Mas, Oh iya, tim basket ya. tim basket juga. Dari Terus bantu-bantu di AMSA juga pernah, bantu-bantu di ISMKI juga pernah. Pernah exchange nggak sih, keluar juga nggak sih pas dulu Oh S1? iya betul. Pernah Mas, tapi itu waktu koas Mas, Oh, itu pas koas. pas koas exchange-nya. Acara apa?
Jadi itu adalah kerjasama antara perguruan tinggi di Belanda, Radboud, dengan internal Undip, Mas. Jadi dia mengirim delegasi 2 orang yang akan exchange di Belanda selama 3 bulan untuk mempelajari penyakit infeksi sama international public health. Oh, iya. Aku baru tahu malah kamu pernah exchange di koasnya. Koasnya, Mas. Jadi sempat Koas mundur itu koasku. ceritanya pas koas kok bisa exchange itu gimana? Maksudnya awalnya itu loh, apa kamu tahu infonya dari mana terus daftar apa Oh, gimana? itu sebenarnya agak lucu, Mas, ketahuan. Itu Hmm. kebetulan, Mas. Jadi waktu aku lagi jalan di SMF Interna, itu kan lagi apa namanya, habis apa ya, Komuda atau apa ya. Terus aku iseng-iseng ngeliat papan depan ruang diskusi loh, Mas. Terus itu tempel tuh kertas. Ada Internal itu ya? tempel Mhm. kertas, ada program exchange. Kalau mau daftar, silahkan daftar. Aku coba daftar, kok alhamdulillah ya keterima, Mas, yang di situ. Dapat exchange-nya. Oh itu terbuka bagi umum, bagi residen juga? Itu kayaknya bagi mahasiswa FK deh, Mas. Oh mahasiswa FK-nya. Oke, ya. Luar biasa ya. Di Belanda ya berarti ya? Di Belanda 3 bulan, Mas, 3 waktu itu. bulan ya? Dibayarin full ya itu ya, 3 bulan? Dibayarin full, tambahin juga ada uang sakunya, Mas. Oh enak ya? Enak. Aku dulu exchange AMSA ngajuin nggak diganti, bayar sendiri karena organisasi kan. Oh, nggak di cover, Mas, yang AMSA ya? Ke-cover cuma berapa persen yang ke Thailand dulu kalau nggak salah. Oh, oke, oke. Namanya Oci itu kan yang ini. Mantap, Mas. Terus pernah ada suka duka nggak sih kamu di pas kuliah FK, Gas? Kayaknya lempeng nih karena Gasa tuh pinter, orangnya kan pinter, terus Wah, rajin baca, bisa-bisa aja ya langsung enggak juga, Mas. lancar aja. Sebenarnya kalau itu ya, Mas, kalau dari awal itu, waktu blok-blok semester awal itu yang anatomi, fisiologi Nah, semester itu 2, 1, 2, 3 ya, Mas, ya, Mas? 2, 2, 3. 3. Itu nilaiku jelek-jelek, Mas, waktu itu. Jadi Bentar kayak nih, jeleknya tuh apa nih? C, jelek bener, Mas. E, Ada yang C, ada yang D. oh D, nggak ada yang E kan? Oh enggak, masih bisa SP, Mas, maksudku. Masih bisa SP lah. Oh, iya. Aku zamanku dulu masih bisa SP yang E. Oh iya tuh. Di semester Oh, berapa tuh berubah itu. Iya. D yang maksimal, E harus ngulang gitu. oh, Iya. sekarang udah harus ngulang, Mas, kalau E kan. Heeh. Gitu. Oh, itu jatuh itu. Oh jatuh, Mas, dulu Semester nilainya 2, karena 3. kebanyakan main kayaknya ya. Terus Hmm. mulai naik kan habis yang klinik, Mas. Yang interna bedah itu kan semuanya secara rata-rata pada naik semua kan, Mas, Oh, nilainya. 67, semester 67. 67. Pada Iya. bagus-bagus kan, Mas. Udah lumayan Heeh. menemukan ininya ritmenya lah ya. Ya, sebenarnya Yang aku lulus S1 kedokteran sih IPK-ku cuma berapa ya, Mas? 3,2 kayaknya. masa Iya, serius, nggak 3,2. percaya. Serius 3,2. Ra, ra, ini berarti apa namanya? Apa Enggak namanya? kumlot, Kumlot. Ora kumlot. enggak kumlot. Nggak Tiga koma percaya. dua Mas. Serius gitu. Soalnya Gasa nih Mas Anggar dia terkenal pinter kan loh. Seangkatan aku kan koasnya bareng 2011 kan ya. Ngerti lah maksudnya siapa yang pinter, siapa kan karena kan ini. Nah ini terkenal pinter. Oh S1-nya nggak kumlot ya. Tapi kamu nggak ngoyo pasti ya. Kan mungkin kan kalau temanku tuh ada yang kumlot tapi pas semester pendeknya tuh dia diambil. Yang C-nya dikejar biar A. Oh, Hmm, katanya santai ya, ya, lebih ya, santai ya. ketok ya Mas. Brandingnya Asdos, low profile tuh. low profile. Low profile. Asdos nggak sih juga Pak? Enggak. Enggak asdos Mas. Nggak asdos ya? Enggak. Oh iya. Jadi Apalagi kayak ya. gini tuh Mas, Mhm. hidupku mulai berubah itu saat koas Mas. Dari Mhm. Belanda itu aku Mhm. mulai berubah orientasi pola pikir tuh. Tujuan hidupnya mulai berubah pas koas. Ya, jadi tujuan belajarnya loh Mas. Mulai terarah Ya. pas koas itu. Kan belajarnya bareng kelompok ya, tetap ya sama si Nandi gitu-gitu ya. Ya, bareng-bareng. Kan? Apa-apa yang membuat berubah tuh apa, Gas? Kayak sense tanggung jawab aja, Mas. Jadi kayak mungkin agak klise ya. Jadi kayak perasaan bahwa kita harus tahu ilmunya gitu, Mas. Karena Hmm. mulai ngeliat pasien kan, dan mulai kepikiran bahwa kalau aku nggak tahu, nanti piye gitu.
gitu kalau misalnya jaga nanti kalau udah lulus kan. Gitu, Oh, Mas. lebih cepat ya. Kalau aku keluar pikiran itu pas kompre, Pak. Kompre, setelah KKAS tuh kompre, baru keluar itu. Karena kan langsung ketemu pasien ya, waduh aku mau lulus nih, nggak bisa apa-apa, terus review-review lagi kan. Iya, Saat Mas. dapat pasien ini bingung, dapat pasien ini bingung, ya. Ya pasti Iya. teman ada fase-fase itu sih. Iya, Mas, karena Iya, bener. emang cukup mengerikan sih, Mas, sebenarnya. Cukup Hmm, shocking. karena apalagi kita kalau jaga IGD salah ngasih ini kan Iya. fatal juga ya. Kalau Mas masih inget zaman-zamanku awal jaga IGD kan juga bingung juga, Mas. Mas Mas Angger masih di IGD ya? Iya, dulu itu bingung Iya. bareng, Mas. Iya, aku dulu Iya. di IGD itu isip loh, Oh sendiri. iya. Oh iya, Dokter Galang isip dulu. Isip dan sendiri juga. Di, ya wis bingung ya, habis itu langsung konsul aja. Yang penting penanganan awal airway breathing circulation konsul, belum tahu Iya. apa-apa. Betul, 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 betul. Ya ada masa-masanya lah ya Pak. Iya, Mas. Terus pas kan kamu lulus nih, lulus tahun berapa Gas? 2018, Mas. 2018 lulus, itu langsung kerja? Isip dulu ya? Isip dulu, Mas. Isip sih, Di isip dulu di di Bayangkara, Mas, Semarang. di Bayangkara. Mm-mm. Terus apa namanya? Di situ kerja ya? Ya, tapi sebelum itu sering itu, Mas, apa Aspen, research assistant. Oh, asisten penelitian ya Mm-mm. di Di UGM. Undip, Mas. Oh, berarti kamu selain selain dosen kerja di rumah sakit juga sama asisten penelitian juga ya? Mm-mm. Waktu itu. Sekarang nih kan ngambil S2 Gas di Australia ya, Mm-mm. di Monash University ya kalau nggak salah ya. Betul, 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 Mas. Yap. Panjangannya apa Pak? Itu Monash nggak mungkin monumen nasional kan? Bukan, Mas, bukan. Nama orang sih, Mas, Monash tuh. Oh, Monash itu nama orang. Iya. Makanya kok Monash. Ini lucu-lucu loh. Aku dulu juga exchange ke Malaysia tuh UMS. UMS kan Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Padahal bukan Universitas Malaysia Sabah itu, bukan Iya, mirip-mirip ya, Mas. university ya. Nah, itu ngambil apa, Gas? Aku ngambil itu, Mas, Master of Biomedical and Health Science. Biomedical and Health Science. Itu belajar tentang apa sih? Jadi lebih ke biomedisnya, Mas. Jadi proses bagaimana kita melakukan riset biomedik di laboratorinya, di lab-labnya. Jadi teknik-tekniknya kayak PCR, kayak Western blot, immunoblotting, gitu-gitu yang dipelajari. Lah itu kok bisa ada info ke sana terus kamu daftar tuh ceritanya gimana pas masih kerja di rumah sakit? Oke, Mas. Jadi sebenarnya yang mendorong aku untuk belajar biomed itu adalah karena profesi dosennya, Mas. Oh, Jadi iya. kan aku di Unimus kan ngajar anatomi, itu kan masuk ke dalam lab biomedik gitu. Nah, di situ aku melihat ada kesempatan untuk bisa pursue master degree dari biomedik ini. Dan alhamdulillahnya waktu itu dapat beasiswanya itu, Mas. Kalau misalnya aku dapat beasiswa juga nggak bisa berangkat ya, Mas. Karena mahal pol. Kamu Ya. nyari gitu berarti? Nyari apa dikasih info? Oh, nyari, Mas. Nyari sendiri ya, info-info beasiswa ya? Iya. Kenapa milih Australia, Gas? Kenapa nggak, maksudnya kan Agung tuh di Jepang, terus nggak balik lagi ke Belanda apa kemana? Kenapa Oh, Australia? ya. Biar ini, Karena, nostalgia dulu pas kecil ya? ya salah satunya, Mas. Salah satu Salah satu. alasannya itu. Tapi yang paling penting karena deket sama Indonesia, Mas. Kan cuma sekitar 6 jam kan? Deket, Pak. Iya sih. Iya kan? Bener juga. Masuk, alasannya tak masuk. Nggak masuk ya, Mas. Masuk. Sebenarnya aku banyak opsi waktu itu pilihannya. Tapi dia selain Monash ke Australia, aku juga memang ada rencana balik ke itu kan, ke Redboat di Belanda. Oh. Tapi waktu itu memberatkan Australia karena beasiswa yang ke Australia buka duluan, Mas. Dan dia scope-nya itu mendekati interestku. Jadi aku bisa masukin essay yang bagus ke sana. Kan aku tahu nih pas kamu mau udah keterima terus kemarin sempat ketunda delay ya Pak ya. Oh ya, betul. Berapa lama tuh gara-gara COVID itu? Itu hampir 1 tahun, Mas, delayku. Oh, biasa. Hampir setahun. Yang akhirnya aku jaga lagi, Mas. Kembali jaga. Iya, udah cuti balik lagi jaga kan. Iya, Mas. Itu gimana perasaannya? Udah ngurus-ngurus ini perasaanmu piye?
Sebenarnya itu Mas, kalau udah dapat beasiswanya ya Mas, jadi ya kayak pasrah aja, manut aja Mas, kalau waktu itu. Dan kondisinya kan memang COVID, parah sekali, parah banget waktu itu Mas. Kan itu Parah banget. zaman-zaman Delta itu ya. Iya, Gitu. benar-benar. Dan ya harus bersyukur aja Mas udah dapat dan kita masih diberi kesehatan gitu Mas. Iya. Soalnya waktu itu ngeri banget emang. Takut juga ya kalau berangkat langsung sana ya. Iya Mas. Dulu nih Gasa pernah cerita, tak tanya kan, "Oke Gas, di sana enak sana apa sini?" Ya, nih Gasa jawab enak sana. Kenapa Pak? Enak di Australia kenapa? Daripada Jadi ada banyak aspeknya Mas. Kalau misalnya aspek potensial risetnya ya, lebih banyak di sini Mas. Memang kesempatan untuk riset, terus lab-labnya juga alat-alatnya lebih banyak di sini. Tapi kalau suruh milih, sepertinya lebih nyaman di Indonesia Mas. Karena tetap balik karena cinta negara. Cinta negara, dekat dengan keluarga. Itu sih Mas prioritasnya Mas. Dan juga masyarakatnya gimana di sana? Oh, masyarakatnya oke-oke sih Mas di sini. Oke ya. Dibanding orang Indonesia? Kayaknya mereka tuh baik-baik semua Mas di sini Mas. Dan di Melbourne ini, di kotaku ini, orang-orangnya banyak dari luar Australia Mas. Jadi multicultural sekali. Oh, malah multicultural ya jadinya. Ya, banyak Asia Mas. Australia kan setahu dia, kalau orangnya nggak suka, kalau di orang Indonesia kan kadang ngomongin di belakang tuh. Kalau orang Australia, Amerika kan langsung ya, pendepan di depan ya. Ya nggak sih? Iya, langsung diomongin Mas. Langsung diomongin ya, misalkan kita salah gitu. Ada shock culture nggak, Gas? Kan kamu udah pernah SMP sampai di sana ya. Ada nggak sih balik lagi ke sana, loh dulu aku pas kecil nggak kayak gini nih gitu mungkin? Kalau cultural shock-nya nggak begitu ya Mas, karena aku udah pernah di sini kan. Udah tahu bagaimana. Tapi kotanya kan beda Mas. Dulu aku kotanya di Canberra, sekarang di Melbourne. SMP di Canberra, sekarang? Melbourne. Oh, ini sekarang di Melbourne ya. Dan menurutku untuk orang-orang Asia lebih enak di Melbourne Mas, karena lebih banyak orang-orang Asia di sini. Kalau di Canberra lebih sepi, banyak orang Australinya. Malah di sini enak Mas, ada penyet, tuh bisa makan penyet di sini. Ada makan Padang, bisa Mas. Angkringan tapi angkringan ada. Penyet tapi ada ya. Ada Mas, tapi harganya 2.000 Mas. Walah. 100.000. Sekarang di sini cuma berapa ribu ya. Iya, tapi bisa pendapatannya lumayan. Kamu beasiswa full itu keluarga ikut nggak sih Pak? Jadi ikut Mas. Bulan depan insya Allah tak bawa ke sini Mas. Oh, belum di sana ya? Istri sama anak belum di sana ya? Belum. Aku mau nyariin rumah dulu Mas. Jadi aku dulu di sini nyari rumah, settlein semuanya, baru mereka ke sini. Kontrak ya berarti ya? Kontrak Mas. Nyambi nggak Pak di sana? Maksudnya sekalian sekolah kan kadang banyak aku dengar cerita orang yang sekolah di luar tuh nyambi kerja juga buat penghasilan. Kamu nyambi nggak apa cukup bisa sih Mas. Di beasiswa? Kalau dinyatakan cukup atau tidak, cukup banget sih Mas beasiswanya itu. Nyambi itu biasanya untuk nabung Mas. Tapi aku nggak sempat nyambi Mas karena masih juga kadang-kadang ngajar online kan, ngajar online yang di Unimus. Oh masih? Masih. Australia, luar biasa. Senang mahasiswanya diajar bule itu senang. Iya. Lah, Dokter Gasa ini kan Muslim, Gas. Di sana tuh susah nggak sholatnya, wudunya? Kan nggak pernah ke negara yang bukan non Muslim ya. Nah itu kan Australia kan gimana kalau mau sholat? Nah itu Mas, karena di Melbourne ini multicultural dan banyak orang Asia dan juga ada banyak orang Middle East, jadi gampang Mas di sini. Mau sholat gampang. Jumatan pun juga setiap minggu ada Mas di Monash itu. Musolanya, masjidnya? Ada masjidnya. Tapi kalau orang besar, populasinya besar yang sholat di lapangan basket, indoor basket gitu. Orang-orang nggak tetap nerima ya, kan ada yang Muslim fobia tuh kalau di Amerika kalau nggak salah ya. Di Australia tetap welcome ya. Welcome aja Mas. Welcome aja sama Muslim ya. Berarti nggak ada pas Lebaran Gas? Nah Lebarannya juga cukup meriah sih Mas di sini karena banyak orang Indonya kan Mas. Jadi ada komunitasnya Mas. Makan-makan. Bedanya apa Indonesia? Bedanya ya tinggal sama keluarga Mas. Itu aja. Itu aja ya. Itu aja. Suasana. Masakannya juga sama Mas rasanya. Hampir sama. Karena yang masak orang Indo juga. Yes. Lah kamu sana masak apa beli terus Pak? Di sini masak Mas. Kalau beli terus nggak cukup uangnya. Karena makan di luar mahal Mas. Mahal banget ya? Mahal banget. Pulang nggak? Kemarin Lebaran libur bisa pulang nggak apa gimana? Enggak Mas. Nggak libur ya di sana ya?
Lebaran masuk mas di sini, Lebaran tetap masuk ya? masuk. Lah kalau Jumatan kan mereka juga nggak tahu itu waktu Jumatan tetap ada waktu kosong apa gimana sih, guys? Kalau Jumatan biasanya aku izin mas sama profesornya. Jadi Oh, bilang berarti mau sholat Jumat. muslim-muslim izin ya? Mm-mm. Dan mereka welcome kok mas, Sangat welcome ya? sangat welcome. Rencana setelah lulus nih mau ngambil penyakit dalam ya, guys ya? Itu plan A-nya mas. Pulang ambil penyakit dalam. Plan A-nya tapi ya pasti keterima lah nih kayaknya, guys ya. Amin. 99,99% keterima sih. Masa amin nih banter mas, amin. Mas Hanggar, Mbak Intan, Mas Vincent mungkin ada yang mau ditambahin nggak Mas? Tanya-tanya apa lagi nih? Mumpung disempatkan waktu ya. Tengah malam loh di sana jam 12, setengah satu malah ya. Iya mas. Iya sih. Aku tuh lebih penasaran sama proses beasiswanya itu loh, Dok. Kalau Mhm. dokter tuh kayaknya kok banyak banget ya untuk keluar ke Jepang, ke Australia, Belanda kayak gitu tuh. Kalau beasiswa tuh apa hanya untuk dokter dan tenaga teknis lainnya atau mungkin ada secara umum gitu? Oke mas. Jadi kalau beasiswa itu banyak mas. Dia field-nya itu banyak yang bisa dieksplor ya. Bahkan di sini aku ada temen yang juga mengambil itu mas, apa namanya, advanced nursing. Jadi master S2 untuk menjadi advanced nurse gitu. Jadi kalau dari Indonesia itu biasanya beasiswa yang pertama yang jadi pilihan orang-orang Indonesia itu LPDP ya mas. Itu Oke. itu famous banget tuh LPDP. Dan memang dia banyak kok mas itu opportunity selain dokter dan teknis ada. Yang penting sesuai dengan yang mereka cari gitu. Biasanya mereka akan mengirimkan list fokus area apa yang mereka cari seperti itu mas. Berarti Dan untuk prosesnya nyari beasiswanya dulu atau ini dulu, Dok? oke, untuk prosesnya mas yang pertama mas harus itu mas, kita harus itu mencari interest kita apa. Jadi kita itu sebenarnya mau belajar apa. Misalnya nih dulu waktu aku pertama kali mau nyari beasiswa, itu aku udah tahu aku mau ngambil apa. Aku mau ngambil biomedis. Oke, udah tahu ngambil biomedis, kita terus memilih topik mas di biomedis. Misalnya, topikku kemarin adalah cara mengurangi nyeri sendi, gitu. Tanpa menggunakan obat NSAID, gitu mas. Itu topik yang mau aku cari tuh. Nah, biasanya itu beasiswa nanti minta kita nanti nulis essay mas. Nulis suatu uraian mengenai topik kita itu. Kenapa kok topik itu bisa membantu Indonesia, dan terus apa yang akan kita lakukan dengan topik itu nanti kalau di luar negeri. Gitu. Kalau kita udah ready semua itu, baru kita apply scholarship, beasiswa mas. Jadi kalau apply beasiswa jangan kosongan, harus ada targetnya dulu. Dan itu nanti dievaluasi tiap berapa bulan, Dok, dari pemberi beasiswa? Kalau itu beda-beda ya mas, untuk providernya ya. Kalau dari AAS ini, beasiswaku ini, dia lebih mengevaluasi secara umum sih mas, bagaimana keadaan studentnya, terus bagaimana kita bisa keep up dengan bisa mengikuti pelajarannya atau tidak, struggling atau enggak, gitu. Tapi mungkin beasiswa lain, itu dia lebih project oriented ya, misalnya udah sampai mana nih risetnya, ayo outcome-nya apa nih, gitu. Itu sesuai dengan pemberi beasiswa. Dan itu bisa dibaca di beasiswa handbook, mas. Jadi setiap kali kita mau nyari beasiswa, misalnya LPDP nih, dibaca dulu tuh handbooknya. Dia mintanya apa, haknya kita apa. Jadi kita tahu, nggak ke blondro, mas. Gitu. Berarti tetap misalkan ada molor-molor gitu masih ditoleransi atau gimana, Dok, kalau di luar itu bisa? Kalau misalnya molor, harus ngajuin izin molor sih mas. Dan itu nanti di-consider sama mereka. Alasan molornya apakah masuk akal atau tidak. Gitu. Apakah itu murni karena kita tidak bisa mengikuti atau emang ada kayak force major, ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita nggak bisa menyelesaikan. Gitu. Nanti akan dipertimbangkan. Kalau misalnya di ACC, di-extend beasiswanya mas, sampai kita selesai. Tapi kalau enggak, ya kita bayar sendiri sampai selesai. Oh, dengan harga yang sama ya, Dok? Dengan besaran yang sama? Iya. Berarti ada resiko kamu misalkan nggak sesuai peraturan, nggak sesuai perjanjian, nanti diputus Ya, kontrak beasiswanya dan kamu bayar sendiri. Kalau nggak mampu, berarti kamu keluar gitu ya? iya mas, itu ada resikonya. Makanya kita harus mengetahui kontrak dan membaca peraturan. Jadi yang aku tangkap intinya ki apa nyari beasiswa ki harus niat lah Pak ya. Kan ada Ya, teman kita ya, atau bukan teman-teman ya. Orang-orang tuh kebanyakan
Wah, pengennya di luar negerinya aja, jalan-jalannya aja gitu. Pengen keluar negeri, tapi dia nggak niat. Gimana sih caranya nggak mau. Bahkan cuma nyari search di Google, tanya teman-teman itu nggak mau. Tapi cuma mimpi tok beasiswa di luar negeri, nggak ada actionnya. Sama aja nol kan ya Pak ya. Iya, Mas. Padahal di sana juga perjuangan untuk mendapatkan beasiswa itu nggak mudah kan Pak. Oh, ya cukup sulit, Mas. Cukup sulit kan. Tapi Itu sebenarnya providernya dari Australia juga ya, Dok? kalau beasiswa aku ya, Mas, dari Australia, Oh, dari pemerintah Australia. dari pemerintah Australia. Kamu pulang nggak sih? Sempat pulang nggak sih? Sempat Belum, pulang Mas. ke belum? Belum. Istri di Tembalang, di Semarang. Di Tembalang, Mas. Di Wis, Tembalang. Sama anak. cedak rumah. Dekat rumah, Mas. Nah, kerja nggak sih istri? Jadi istri sampai saat ini kan masih itu, Mas, apa namanya, ngopeni anak tuh. Oh, Belum kerja. fokus ngapain nih anak? Belum Iya. kerja. Terus bulan depan mau tak bawa sini, Mas. Itu dengan biaya dari kamu nabung dari beasiswa itu Ya, cukup untuk bawa ke sini dan apa namanya membiayai keluarga di sana cukup ya. Berarti lumayan banyak ya. lumayan banyak, Mas. Sebenarnya kalau nggak boros-boros amat, cukup sih, Mas. Cukup banget. Nggak boros-boros amat tuh kayak gimana, Pak? Kayak mungkin makan di luar 3 kali sehari gitu. Hmm. Pagi, siang, malam makan di luar terus. Clubbing Mungkin tiap hari, clubbing. clubbing. Clubbing, ono clubbing ya? Pasti Ada, ada Mas. Ada di sini. negara ini ya. Tapi Teman-teman gimana, Gas? intinya semua orang tuh bisa daftar beasiswa, Mas. Jadi coba aja kalau emang ada interest mau ke luar negeri, jangan ngepir dulu karena nilainya jelek, Mas. Kan banyak yang mikir kalau nilainya harus bagus tuh, harus 3,9 IPK-nya gitu, baru dapat beasiswa. Enggak juga, Mas. Yang mereka Kadang lihat itu, nggak ngeliat IPK ya, setahuku ya. yang penting itu IPK-nya tuh di atas syarat, Mas. Hmm. Gitu. Misal syaratnya 3,2 nih, ya udah kalau di atas 3,2 ya daftar aja gitu. Nah, IPK yang dipakai itu IPK S1 atau IPK profesi, Pak? Nah, itu beda-beda setiap provider, Mas. Beda-beda setiap provider. Kalau AS tuh dia ngambil kayak semacam average. Jadi dilihat dua-duanya. Oh, sama Profesi kayak sama LPDP S1. ya. Mm-mm. LPDP itu kalau nggak salah 3,25 profesi dan ini apa? Rata-rata profesi dan ini S1-nya ya. Mm-mm. Dulu Gitu. padahal 3 tuh, Gas. Apa? Dulu awalnya LPDP itu 3. Oh, kayak naik ya. Terus naik itu. Ya udah, aku kan S1-nya telat ya. Ya tau lah ya. Habis itu ya nggak Kalau bisa. beasiswaku 2,9, Mas. Aduh, kok bisa ya sebenarnya. Tapi aku nggak interest di sana sih ya. Jadi nanti Iya. malah pusing sendiri nanti. Iya. Aslinya kan sebenarnya beasiswa minatnya kita untuk kerja tuh di mana gitu kan. Iya. Bukan ya nilai plusnya bisa jalan-jalan, bukan jalan-jalan utamanya ya. Masalahnya kan teman-teman tuh itu sih. Apa salahnya itu kaprahnya gitu. Menjadikan jalan-jalan tuh tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah itu, Mas. Belajar, kembali ke Indonesia, bangun Indonesia. Udah itu, Mas. Wah, Tujuannya. masuk Pak. Tujuannya. Wih. Ada lagi nggak nih teman-teman? Mbak Intan, Mas Vincent. Ini ada Mas Vincent sama Mbak Intan juga nih. Sama Mas Anggar juga. Satu jadi masih penasaran, Dok, sama kehidupan di luar studinya. Itu kan banyak teman-teman dari Indonesia juga yang belajar di sana gitu kan. Kan nggak mungkin melulu belajar, Dok. Ada sosialisasi di sana tuh biasanya kegiatannya apa, Dok? Sama Oke, Mas. Jadi bedanya ini juga, Gas. Bedanya apa namanya? Kalau kita misalkan cara belajar orang sana sama sini tuh ada bedanya nggak sih? Gitu. Kalau kemarin kan oke. di Jepang tuh Agung cerita mereka diajarin cuma sekali, habis itu udah harus bisa gitu, cari sendiri. Nah, di Australia gimana? Sama kehidupan di luar akademisnya bagaimana? Oke, Mas. Jadi kalau yang di luar akademis banyak ya, Mas, di sini komunitasnya. Jadi karena di Melbourne ini banyak orang Indonesia, jadi memang banyak perkumpulan Indonesia di sini. Yang banyak hobi grup juga, Mas. Jadi selain acara-acara besar ya, kayak Idul Fitri, 17-an, gitu kan biasanya kumpul-kumpul tuh. Buka bersama setiap apa namanya puasa itu kan biasanya juga kumpul-kumpul juga. Ada juga kelompok hobi kayak Basket. bola, sepak bola, basket, badminton, ya terus jalan-jalan. Jadi biasanya itu orang-orang sini tuh
orang-orang Indonya itu organize kayak semacam jalan-jalan sendiri buat kemana gitu jalan-jalan. Sekelompok orang Indo jalan-jalan gitu. Ya tapi intinya itu sih mas, hobi itu, terus ada makan-makan, kumpul-kumpul, sama jalan-jalan. Jadi nggak cuma belajar emang mas. Terus yang buat ininya Terus apa? kalau yang untuk belajarnya emang gitu sih mas. Kalau di sini kan memang Western learning itu lebih ke discussion ya, discussion sama workshop. Jadi kuliah yang dimana dosen sebagai pemberi materi utama itu paling satu semester cuma berapa kali, 1-2 kali. Terus setelah itu discussion semua. Jadi dikasih masalah, disuruh diskusi. Dikasih problem apa, kita disuruh men-solve problem itu. Gitu. Tapi selama diskusi sama problem solving ini, ada tutornya mas yang bisa kita tanyakan jawaban. Bagaimana. Terus selain itu juga tugasnya banyak writing mas di sini tuh, sama presentasi. Udah 2 itu. Mirip ini ya berarti ya. Apa sih kalau kita pas S1 itu? Apa Apa tuh mas? yang PBDM. kok ada? Hah? PBDM. Ya BBDM. Mirip gitu PBDM. gitu ya. Mirip gitu mas, mirip gitu. Oh iya iya itu Tapi bagus BBDM. kalau Australia itu mas, dia itu lebih fokus ke assignment. Jadi tugas-tugasnya banyak. Tapi ujiannya kalau di courseku proporsinya dikit gitu. Jadi intinya semester tugas terus banyak, tapi nilainya gede-gede pas tugas. Tapi nanti pas ujiannya nilainya kecil gitu. Porsinya. Enaknya gitu. Aku pikir Gasa di sana kan pasti bisa apalagi alumni sana dulu pas kecil sana pasti bisa ini. Sebenarnya beradaptasinya juga cepet ya Gas ya. Iya mas, enak sih tinggalnya. Untuk belajar, untuk belajar. Belajar. Dok, berarti 1 bulan terakhir ini kan masih hektik-hektiknya nyiapin buat settlein keluarga di sana ya dok. Ada ini ya dok, apa ya kendala atau mungkin triknya, tipsnya? Oke mas. Jadi beruntungnya mas, sebulan ini aku lagi libur semester. Jadi emang aku pasin tuh persiapan keluargaku mau ke sini itu tak pasin pas libur semester. Nah, hal yang perlu diperhatikan sekali kalau membawa keluarga ke sini, apalagi udah punya anak ya mas, itu adalah rumahnya harus oke mas, gitu. Jadi kita harus ngontrak rumah yang oke. Nah, nyari rumah ini gampang-gampang susah mas. Kadang-kadang ada rumah yang bagus, tapi harganya mahal banget. Ada rumah yang murah, tapi kok kondisinya jelek banget gitu mas. Jadi kita harus menginspeksi banyak rumah untuk bisa menemukan rumah yang pas. Aku pun baru mendapatkan rumah kontrakanku yang baru itu setelah melakukan inspeksi sekitar berapa ya? Ada 15 rumah mas. 15 rumah tak muterin, nggak ada yang cocok, sampai ketemu satu ini, cocok nih, gitu. Nah itu karena di sini kan musiman ya mas, ada panas, ada dingin sekali, ada yang panas banget. Jadi tempatnya itu harus oke, misalnya karpetnya harus ada heatingnya, AC-nya harus bisa heating, bisa dingin, gitu. Kalau pas winter bisa enak di sana, kalau summer bisa enak di sana. Dan juga karena di sini banyak orang-orang yang sering mabuk kalau malam, kita harus mikir juga mas, tempatnya harus aman, nggak jauh dari tempat perkumpulan orang-orang mabuk, gitu. Oh gitu. Dan yang paling penting mungkin dekat dengan pasar ya dok? Oh Ataupun iya, itu dekat dengan pertokoan, betul mas. pertokoan Sama untuk dekat dengan kebutuhan itu mas, sehari-hari. public transport mas, kereta sama bis, gitu. Karena di sana nggak bisa kendaraan sedikit ya Pak ya? Sebenarnya bisa bawa mas kendaraan, tapi karena kita dari Indonesia, jadi harus itu mas ngurus SIM baru, SIM dari Victoria sini, dari Melbourne sini harus harus ngurus baru, ujian lagi, dan Nah, itu ribet mas. kalau naik sepeda, Oh itu enggak, kalau sepeda biasa, gowes kan mas, goes, gowes bebas, bebas ya. bebas. Kamu sepedaan apa jalan Pak? Aku sepeda dan jalan mas sampai saat ini, Sepeda dan paling jalan. murah soalnya mas. Boleh dikasih tahu nggak sih berapa biar jadi teman-teman mungkin nanti yang pengen lanjut sekolah di Australia kan ada gambaran nih. Kamu tuh boleh dibocorin nggak berapa dapatnya dari beasiswa itu dan kamu rata-rata hidup di sana tuh berapa gitu. Jadi sisa berapa busa buat nabung. Oke,
Di sini tuh Mas sistemnya pembayarannya itu per 2 minggu Mas. Jadi per 2 minggu itu aku dapat $1.150 Australia. Setara berapa? Berapa tuh? Sekitar 12 juta ya? 12 juta per 2 minggu. Per 2 minggu. Terus kalau per bulan berarti 2.300, 24-an. Di sini kalau aku masih sendiri, itu sewa rumahku per bulannya 720. Berarti masih ada 1.580-an. Nah, untuk hidup aku sebulan itu pakai 580 ini. Aku nabungnya 1.000. 1.000 berarti Sekitar 11-an lah, Mas. 11-an ya, lumayan. Per bulan itu bisa nabung 11 lumayan ya. Lumayan, Mas. Bisa buat untuk lanjut spesialis juga kan ya. Atau nanti kalau misalkan ya kan? Amin. Iyalah. Gitu, Mas. Sebenarnya kalau Saya mau... yakin nggak cuma itu sih, Dok. Ya, Mas? Planningnya nggak cuma lanjut ke spesialis kayaknya. Itu plan A, Mas. Oh iya. Jadi aku juga ada itu Mas, mau ada pikiran bahwa lanjut S3 mungkin kalau bisa ya. Nanti lihat apakah ada beasiswa tambahan yang bisa ke sana atau enggak gitu. Lanjut di ini di Australia juga. Nah, itu belum tahu Mas. Kita lihat opportunity yang terbuka nanti yang mana Mas. 40 menitan, Dok. 40. Lumayan ya. Teman-teman ada lagi nggak? Untuk Mas. disiplinnya, Dok. On time-nya di sana sama di Indonesia lah, pasti beda jauh ya. Terus untuk jadwal kuliahnya itu sama COVID ini ada beda nggak ya kalau biasanya? Oke Mas, jadi kalau yang kedisiplinan tuh emang sangat disiplin di sini Mas. Jadi orang-orang sini itu nggak akan membuat appointment yang pagi hari Mas. Misalnya jam 7 pagi, mereka nggak akan buat. Karena mereka tahu kalau pagi itu pasti orang-orang akan telat gitu ya, mungkin. Mereka pasti buatnya sekitar jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi jam-jam di mana ya harus datang on time, tidak ada alasan untuk tidak. Dan kalau telat pun ya mereka akan mulai tanpa kamu, Mas. Jadi misalnya kita datang 10 menit telat, ya udah mulai mereka perjalanan kelasnya. Kita datang ya duduk, tinggal nonton aja gitu. Tapi ketinggalan 10 menit gitu. Nah, kalau kerja itu lebih on time lagi mereka. Dan biasanya kalau misalnya teman-temanku yang kelewat meeting waktu lagi kerja itu ya dapat itu, peringatan-peringatan. Jangan telat. Karena mereka memulai jamnya udah jam wajar, Mas. Jadi nggak ada tuh kayak meeting jam 6 pagi gitu, nggak ada. Mereka jamnya jam wajar. Jam 9, jam 10, terus jam 5 itu ya pulang. Selesai, udah kerjaan. Kalau di Indo senam jam 6 pagi ada nggak? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Kalau di Indo kan siklusnya kan jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 sore gitu ya. Kalau di sana berarti mulainya jam 9 ya, Dok? Iya, Mas, jam 9. Meeting di situ jarang banget mulai jam... Aku malah nggak pernah meeting mulai jam 8. Sebelum jam 8 tuh nggak pernah, Mas. Pasti jam 9. Kelas tuh pasti jam 9. Paling pagi. Dan paling sore itu kalau misalnya kelas resminya jam 4, jam 5 pasti udah selesai. Dan kalau weekend pasti nggak ada kelas. Sabtu Minggu pasti libur gitu. Nah, itu Dok. Kan Dokter Gesa udah ngerasain di Indonesia ya beberapa tahun ya. Dari 2018 sampai dengan 1 tahun ada ya, Dok? Lebih kayaknya. Siklus belajar sama kerjanya. Oh iya, udah. Nah, terus di Australia kan juga udah beberapa bulan ya. Lebih produktif atau sejauh mana, Dok, efeknya ke produktivitas belajar atau kerjaan? Oke, Mas. Jadi kalau menurutku untuk belajar siklus yang di sini tuh lebih enak, Mas. Karena kita kulturnya adalah kalau waktunya belajar, ya kita belajar. Dan waktunya istirahat, kita beneran istirahat. Jadi beneran diberikan kultur kayak gitu loh, Mas. Jadi teman-temanku kalau misalnya belajar bareng, ya belajar terus tuh, Mas. Selama 2 jam tuh belajar. Selama kelas ya belajar. Nggak ada yang sambil kelas buka internet, lihat yang lain, gitu. Atau main game. Nggak ada yang kayak gitu. Karena mereka tahu kalau nanti udah selesai kelas, jam 4 sore, mereka bisa bebas mau ngapain aja. Terserah mereka. Gitu. Jadi selama dia dalam kelas, ya dia isinya belajar. Itu sangat efektif Mas, untuk belajar. Bagus itu untuk belajar. Soalnya kalau di Indonesia kita sering nyambinya loh, Mas. Banyak nyambinya kan. Jadi kalau belajar sambil nonton Netflix atau main HP, buka Instagram gitu kan. Waktu mahasiswa kan sering gitu. Jadi fokusnya tuh terpecah, Mas. Kalau sejauh Dokter Gesa yang amat ini, tapi kalau Dokter Gesa kan master ya, Dok, S2. Kayaknya nggak ada istilah SKS ya, Dok. Di sini pakainya unit, Mas. Jadi
SKS itu di sini namanya unit. Pakai Kalau sih, Mas. yang ini tuh, kalau yang sistem kebut semalam itu, Oh, tak mau kira exam. SKS itu. Ya itu juga Kalau sistem kebut semalam di sini nggak bisa, Mas. Bisa. nggak bisa. Nggak bisa, karena tugasnya itu adalah kebanyakan adalah menulis assignment, Mas. Menulis essay, menulis suatu artikel gitu, Mas. Kalau kita Nah, kebut semalam, kualitasnya akan jelek. Karena oh, beda sama ujian ya, Mas. Kalau kita nulis assignment itu, kita diberikan waktu seminggu nih untuk nulis suatu karya ilmiah mengenai topik sesuatu. Kalau kita kebut dalam semalam, kelihatan banget kalau kita risetnya belum sebanyak itu, Mas. Gitu. Dan mereka kalau ngasih nilai jelek, ya ngasih nilai jelek di sini. nggak Cukup ada toleransi ya, Nggak ada, toleransi Mas. Kalau untuk masalah nilai, mereka sangat ketat strict. dengan itu, Mas. Dengan rubrik penilaiannya. Jadi kalau kita tidak memenuhi rubriknya, ya udah dicoret, nggak dapat nilai gitu. Tapi mereka sangat concern dengan kesehatan mental, Mas. Jadi apabila nih kasus apabila ada orang mahasiswa sedang melakukan assignment-nya, tapi tiba-tiba ada suatu masalah dalam hidupnya nih, terus dia merasa sangat terbebani saat itu, sehingga tidak bisa mengerjakan assignment-nya. Dia bisa meminta perpanjangan waktu pengumpulan, Mas. Misalnya Oke. mundur 2 minggu, mundur sebulan, nggak bisa itu. Konsekuensinya juga molor juga. Iya, tapi itu sangat itu Mas di sini sangat dimaklumi gitu. Beda kayak di Indo. Ya. Kesehatan mental kurang dipikirkan di sana. Mau depresi tetap hajar. Tetap hajar. Ya, Iya, cukup lah ya, Mas Angger ya. Cukup? iya Dok. Terima kasih. Cukup lah ya. Ini udah malam, udah jam berapa nih di sana? Berarti jam 1 ya. Iya. Gasa juga mau istirahat nih. Minta maaf Aku loh lebih libur, Mas. Santai, ya. Mas. Ambil kopi. Ya. Terakhir Gas, buat pesan-pesan buat teman-teman yang mau ngambil beasiswa atau yang mau melanjutkan karir di luar negeri, ada nggak dari kamu? Oke, Mas. Buat Jadi kalau nggak cuma buat dokter ya? jadi sebenarnya itu, Mas, pesan-pesan yang paling penting itu adalah semua orang itu bisa dapat beasiswa, Mas. Jadi scholarship itu sekarang sudah sangat luas, providernya banyak, terus kemudian lapangan studinya juga banyak. Jadi semua orang itu bisa mencoba untuk daftar asalkan memenuhi syarat ya. Dan syaratnya itu sebenarnya yang untuk beasiswa itu tidak begitu muluk-muluk. Jadi hilangkanlah mentalitas di mana harus menjadi suatu mahasiswa jenius untuk bisa mendaftar beasiswa. Dengan nilai pas-pasan pun, asalkan melewati syarat itu bisa masuk ke beasiswa. Yang penting apa di beasiswa itu? Mereka itu mencari orang-orang yang memiliki tujuan, Mas. Tujuannya untuk membangun Indonesia. Gitu. Jadi, asalkan kita punya suatu goal atau target di mana yang akan kita capai dengan studi kita itu, pasti mereka akan biayai. Gitu. Dan kemudian untuk pesan untuk mau kuliah di luar, itu sebenarnya pilihan ya, Mas. Karena kuliah di Indonesia juga sama aja sih, bisa juga. Tapi kalau mau merasakan situasi yang berbeda, iklim berbeda, cara belajar berbeda, ketemu orang-orang baru, tak saranin buat kuliah di luar. Karena biar merubah pandangan hidup terhadap orang-orang yang baru. Sebenarnya itu sih, Mas, ketemu orang-orang baru, cara kita berkomunikasi dengan orang baru. Tapi kalau misalnya itu nggak lagi dengan kayak gitu, maunya dapat ilmunya aja, ya di Indo juga sebenarnya udah cukup bagus itu S2 di Indonesia. UGM, UI, Undip itu bagus-bagus juga. Oke. Gitu, Mas. Berarti lebih kalau ingin pengalaman baru, situasi baru, terus ini juga ya, itu silahkan coba di S2 di apa? Beasiswa di luar ya. Iya, Mas. Harus kita IPK-nya 3,9 gitu ya, nggak terlalu muluk-muluk, tetap Iya, bisa. Mas. Kalau selama kita ada niat, tetap apa namanya, ada passion ke sana, pasti ada jalan gitu lah intinya ya, Gas ya. Yes, itu, Mas. Betul. Oke. Oh, sama itu, Mas. Yang penting bahasa Inggris, Mas. Oh iya. Ya, itu juga tuh bahasa Inggris. Tergantung negaranya juga ya. Nek misalkan Oh iya sih, Mas. Betul. kalau di Australia pakai bahasa Inggris. Kalau di Zimbabwe berarti ya bahasa Zimbabwe. Mungkin beda. Oke deh. Oke deh, udah malam. Makasih banyak Dokter Gasa atas waktu yang diluangkannya. Buat teman-teman yang dengar, cukup sekian episode kali ini. Terima kasih yang sudah nonton di YouTube dan mendengarkan di Spotify sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel On Steril. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.
Thank you. Dah.